Baiklah teman-teman, kita lanjutkan untuk kegiatan belajar 2, yaitu kalkulasi biaya. Kita sekarang menghitung biaya, ada dua macam caranya, yaitu dengan absorption costing dan variable costing. Kalau absorption costing ini lebih dibutuhkan untuk kita buatnya untuk pihak eksternal, sedangkan variable costing untuk pihak internal. Seperti yang teman-teman lihat di halaman 2.28, di situ ada tabel 2.8, perbandingan antara absorption costing dan variable costing. Apakah perbedaannya? Yang pertama, mengenai pendekatan. Kalau absorption costing itu fungsional, artinya biaya dikelompokkan menurut fungsi-fungsi dalam organisasi. Kalau variabel, pendekatan perilaku, artinya biaya dikelompokkan menurut perilaku, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Penggunaannya, kalau absorption itu eksternal, kalau variabel itu internal. Kemudian biaya produksi, kalau menggunakan absorption costing itu berarti terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel dan overhead tetap. Kalau variable costing tidak pakai biaya overhead tetap. Jadi kalau absorption, perbedaannya di sini, biaya produksinya kalau absorption ada 4, kalau variable costing ada 3. Kalau absorption costing pakai biaya overhead tetap, kalau variable costing nggak pakai, dihilangkan. Biaya periode, kalau absorption costing itu terdiri dari beban penjualan variabel, beban penjualan tetap, administrasi variabel dan administrasi tetap. Kalau variable costing ada biaya overhead tetap dan 4 lainnya. Jadi biaya overhead tetap kalau di absorption costing masuk biaya produksi, kalau di variable costing dia masuk biaya periode. Oke. Sekarang kita lihat di contohnya. Saya tidak mencantumkan contohnya dalam PowerPoint, tapi ada di buku. Di buku halaman 2.29. Oke. Di situ ada tabel 2.9 data produksi dan biaya. Di situ ada sediaan barang jadi awal, informasi biaya produksi variabel, ada biaya tetapnya juga. Kemudian dapat dihitung biaya produksi menurut absorption costing dan variable costing. Bagaimanakah cara menghitungnya? Ada di tabel 2.10. Maka biaya produksi per unit. Nah, kalau produksi absorption ada 4 biaya, kalau variabel ada 3 biaya. Oleh karena itu, komponen biayanya adalah biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Semuanya kalau dijumlahkan 4-4-nya, dia termasuk absorption costing. Sedangkan kalau variable costing nggak pakai overhead tetap. Oleh karena itu, jumlah biaya per unitnya adalah 2.250 untuk absorption costing dan 2.000 untuk variable costing. Jadi jumlah biaya atau total biaya per unitnya absorption lebih banyak daripada yang variabel, karena dia kan terdiri dari 4 macam komponen biaya macam itu. Kemudian seperti dijelaskan di bawahnya, total biaya produksi per unit berbeda sebesar 250.
antara absorption dan variabel. Perbedaan ini disebabkan adanya pembebanan biaya overhead tetap per unit. Sudah jelas ya ini. Nah, kalau biaya produksinya berbeda, maka nantinya akan berdampak pada perbedaan nilai akhir sediaan dan biaya pokok produk terjual atau cost of goods sold. Tentu saja pada akhirnya nanti juga akan berpengaruh pada perbedaan laba. Oke. Jika diasumsikan pabrik memiliki sediaan akhir sebesar 2000 unit, maka nilai sediaan menurut absorption costing adalah 2000 kali 2250 sebesar 4.500.000. Kalau pakai variable costing jadi cuma 4 juta. Ini mengenai perbedaan persediaan akhir. Kemudian kalau mengenai laba ruginya, teman-teman silakan diperhatikan tabel 2.11 dan 2.12. Sekarang yang variable costing dulu. Kalau variable costing, penjualannya di sini kan dari tabel sebelumnya, di halaman sebelumnya dia menjual 8.000 unit seharga 3.000. Jadi di situ ada penjualan 24 juta. 8.000 dikali 3.000. Kemudian dikurangi beban variabel. Apa saja itu? Yaitu biaya produksi. Biaya pokok produksi terjual ini disebut juga biaya produksi. Yang tadi kita hitung sebelumnya, yang totalnya 2.000, itu adalah biaya pokok produksi terjual. Kalau satu unitnya 2.000, maka 8.000 unit sama dengan 16 juta. Oke. Kemudian ditambah biaya penjualan dan administrasi. Kan di situ termasuk ada juga biaya penjualan dan administrasi. 8.000 unit dikali 100 rupiah. Ada yang mau disampaikan teman-teman? Iya, Mbak Fevi. Selain Mbak Fevi, ada yang mau ditanyakan? Oke, 16 juta Mbak Rika. Kalau Mbak Fevi? Seperti yang saya jelaskan, bahwa biaya pokok produk terjual atau biaya pokok penjualan atau biaya pokok produksi itu sesuai dengan yang kita hitung sebelumnya. Sebentar. Kan kita tadi sudah menghitung biaya produksi per unit. Di tabel 2.10 itu kan biaya produksi per unit. Kalau absorption itu 2.250, kalau variabel 2.000. Nah, ini dari situ Mbak Rika. 8.000 unit dikalikan 2.000. Biaya produksinya kan 2.000. Kalau yang variabel. Biaya per unitnya 2.000, yang kita jual 8.000, berarti totalnya 16 juta. Itu. Nanti sama juga dengan di absorption, biaya pokok penjualan